Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apin Hadi, NIM 17 10116003, mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2017 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian saya terkait dengan identifikasi pengelolaan zakat berbasis masjid dengan studi komparatif, yaitu masjid UPZ dengan pembandingnya yaitu masjid non UPZ. Berikut adalah hasil ulasan dari gambaran umum penelitian dari saya. Kita tahu sektor sosial sekarang ini secara masif terus menunjukkan eksistensinya pada berbagai negara, khususnya pada negara dengan kultur majemuk. Dalam berbagai instrumen sosial itu seperti ada zakat, infak, sodako maupun wakaf menjadi konsen utama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Beberapa algoritma oleh penggiat ekonomi tengah disiapkan baik dari teknis, model ataupun platform untuk menciptakan optimalisasi dalam penghimpunan serta penyaluran dana zakat yang tepat sasaran. Formula ini juga terus digarap oleh pemerintah dan stakeholdernya dalam membuat model yang optimal pada tata kelola instrumen secara sosial. Berikut adalah masalah-masalah yang melatar belakangi penelitian saya pada kali ini adalah, kita tahu potensi zakat di Indonesia ini dihimpun dari Basnas tahun 2017. Potensi zakat ini mencapai 217 triliun. Itu merupakan akumulasi dari beberapa zakat. Di antara zakat pertanian ada 19,79 triliun, lalu ada peternakan 9,51 triliun, lalu ada perusahaan 6,71, dan yang paling besar ada uang 58,76 triliun. Dan potensi ini juga selaras dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia dengan jumlah populasi ada 229 juta jiwa yang mendominasi hampir 87,2% dari total penduduk Indonesia. Dan ternyata potensi dan realisasi zakat itu belum maksimal tercatat hanya 3,5% dari potensi yang berhasil dihimpun dari potensi yang berhasil dihimpun hanya 8 triliun, sedangkan besaran potensinya itu mencapai 230 triliun. Terus apa aja sih yang menyebabkan faktor-faktor nih yang bisa kita identifikasi terkait penyebab potensi dan realisasinya ini belum begitu maksimal Ada 3 poin yang saya bisa rangkum. Ada tingkat kepercayaan muzaki, ada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, terus juga ada opsi membayar langsung pada mustahik yang dinilai lebih efektif dan tepat sasaran. Jadi kita tahu zakat belum maksimal belum termonitoring oleh Basnas karena masyarakat atau khususnya muzaki dan mustahik ini masih langsung perantaranya tanpa ada ambil zakat dari Basnas. Terus juga kenapa asumsi-asumsi ini menyebabkan yang tadi ada potensi dan realisasi zakat itu kurang optimal. Terus juga upaya dari Basnas itu sendiri dengan menciptakan satuan unit pengukur zakat atau kita biasa sebut UPZ. UPZ ini berada di beberapa instansi dan salah satunya ini ada di masjid. Oleh karena itu, peneliti kali ini beranjak dari seberapa besar optimalisasi zakat yang dikelola oleh UPZ masjid itu sendiri dengan membandingkan masjid-masjid yang sudah berperan menghimpun zakat sebelum-sebelumnya tanpa UPZ itu sendiri. Fokus penelitian dan rumusan masalah kali ini adalah mengkomparasikan pengelolaan zakat berbasis masjid dengan masjid non UPZ dengan mekanisme pengelolaan zakat secara mandiri. Tujuan penelitiannya pun mengetahui komparasi teknik pengelolaan zakat berbasis masjid yang ditetapkan UPZ masjid dengan masjid mandiri, dengan menentukan beberapa aspek diantaranya efektivitas maupun optimalisasi. Berikut adalah literasi atau penelitian-penelitian terdahulu yang bisa saya rangkum.
Ada penelitian Ridho dan Fahmi tahun 2018. Ini adalah penelitian yang mengangkat tema tentang tata kelola zakat berbasis masjid di lingkungan kampus. Outputnya itu pengelolaan zakat pada 3 objek masjid tersebut melakukan pengumpulan dana zakat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan dengan sumber daya insani membentuk kepanitiaan amil zakat pengurus masjid. Selanjutnya ada penelitian dari Fitria tahun 2016. Tema yang diangkat adalah tentang pengelolaan zakat berbasis masjid di zonasi kota Palembang itu sendiri. Outputnya perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan oleh masjid di Palembang menunjukkan kriteria baik ditinjau dari aspek ekonomi Islam. Berikut adalah teori-teori yang mendukung penelitian kali ini. Ada yang pertama ada zakat, itu mengutip dari Ahmad Rafiq tahun 2004. Zakat sebagai ibadah serta kewajiban sosial pada agnia, yaitu seorang yang memiliki harta ketika kekayaannya telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Upaya pemberian zakat dalam rangka keadilan pada ekonomi. Umar bin Khattab mensyariatkan zakat sebagai perubahan mustahik menjadi muzaki di kemudian hari. Selanjutnya ada unit pengumpul zakat, dikutip dari Basnas tahun 2016. Pembentukan unit pengumpul zakat melalui Basnas pada ruang lingkup objeknya diantara lain ada lembaga negara, bisa di kementerian, bisa di badan usaha milik negara, bisa di kantor perwakilan negara asing maupun masjid yang saya bacakan tadi. Ada masjid dari Hasibuan tahun 2002. Salah satu tinjauan makna masjid terkait dengan sosial yaitu membentuk individu yang kuat dalam proses kehidupan dalam bermasyarakat maupun bernegara. Aspek terpenting perihal kepribadian dengan indikator akhlak sebagai konstruksi sosial yang tangguh. Selanjutnya ada terkait dengan pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebut pengelolaan zakat dimaksudkan sebagai kegiatan perihal perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian maupun pengawasan baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan. Metode pada penelitian kali ini dan teknisnya ialah penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada salah satu masjid yang menjadi unit pengumpul zakat, dan juga masjid dengan teknis pengelolaan zakat secara mandiri atau non-UPZ. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid. Lokasi penelitian pun dilaksanakan unit pengumpul zakat pada Masjid Salahuddin KPP Kalibata yang berlokasi di Jakarta Selatan, serta juga melakukan observasi yang sama dan wawancara pada Masjid Atin yang berlokasi di Jakarta Timur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.